Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, ya, saya akan menyampaikan materi berikutnya terkait dengan konsep penulisan sistem rujukan, ya, terutama di sini terkait dengan penulisan kutipan, ya. Nah, tentu adik-adik semuanya di Poltekkes sudah pernah mendengar kata kutipan atau mengutip, ya. Nah, mengutip atau kutipan merupakan bagian dari salah satu penulisan ilmiah, ya. Karena dalam menulis ilmiah itu tidak bisa begitu saja Anda menuliskan hanya berdasarkan dari gagasan pikir Anda. Tentu di dalam penulisan ilmiah nantinya, ya, adik-adik semuanya juga harus mengambil pendapat atau gagasan yang kemudian dikemukakan atau dituliskan oleh orang lain, ya. Kenapa, ya? Karena dalam tulisan ilmiah itu kan perlu adanya suatu bukti atau landasan, ya kan? Untuk apa? Untuk mengesahkan bahwa tulisan atau gagasan ilmiah yang saudara atau adik-adik tulis itu memang didasari oleh adanya eh, fakta-fakta yang kuat, ya kan? Nah, fakta-fakta yang kuat itu tentunya didasarkan pada suatu bentuk tulisan, ya, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain dan sudah diuji, ya, hipotesisnya. Nah, oleh karena itu di sini untuk, ya, menerapkan atau menuliskan tulisan dari orang lain, ya kan, ke dalam tulisan kita, nah itu perlu diubah dalam bentuk kutipan. Oke, ya, sampai di sini saya harap adik-adik semuanya di Poltekkes dapat memahami, ya. Nah, kita masuk kepada definisi dulu, ya. Nah, definisi dari kutipan. Nah, kalau didasarkan pada KBBI, ya, kutipan ini adalah pengambil alian, ya. Jadi ada mengambil alih satu kalimat atau lebih dari tulisan orang lain, ya. Nah, tujuannya adalah sebagai ilustrasi atau untuk memperkokoh argumen dari tulisan yang Anda tulis, ya. Nah, saya katakan tadi kan di awal bahwa mengutip ini tujuannya adalah memperkuat dari argumen atau gagasan tulisan ilmiah yang akan adik-adik buat, ya. Jadi itu adalah salah satu definisi, ya, dan fungsi dari kutipan. Nah, kemudian setelah memahami definisinya, fungsinya untuk apa saja sih, ya, kita kok perlu mengutip, ya kan? Yang pertama, ya, tentunya kutipan ini digunakan untuk menegaskan isi dari suatu uraian. Misalkan nih, adik-adik mau membahas terkait dengan feminisme. Nah, tentu tidak bisa, ya, adik-adik kok menuliskan itu hanya didasarkan dari pikiran adik-adik sendiri. Tentu harus ada, ya, suatu gagasan, ya kan, yang mendukung, ya kan. Nah, gagasan tadi, ya, itu bisa diambil tuh misal dari buku rujukan nih. Buku rujukan terkait dengan teori feminisme, ya kan. Nah, apa yang dituliskan di buku tadi adik-adik ambil, ya kan, tujuannya untuk menegaskan dari suatu uraian tulisan ilmiah. Itu yang pertama fungsinya. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan suatu kebenaran, ya kan, dari pernyataan yang dibuat oleh penulis. Nah, dari sini Anda harus paham juga, berarti nanti kalau Anda menulis ilmiah sebagai tugas akhir, ya, nah itu juga perlu tuh, ya kan, mengambil kutipan atau tulisan dari orang lain. Nah, karena apa? Karena kutipan yang adik-adik ambil itu kan suatu dari tulisan, tentunya bukan sembarangan tulisan, ya, dari tulisan ilmiah yang sudah teruji hipotesisnya. Jadi kebenarannya sudah melalui rangkaian pengujian. Nah, itu dapat digunakan untuk menguatkan nih. Menguatkan apa? Menguatkan gagasan terkait dengan hipotesis yang akan Anda ambil dalam penulisan ilmiah Anda atau dalam tugas akhir Anda, ya kan? Nah, karena memang harus didasari dari tulisan lain yang sudah teruji hipotesisnya. Kemudian yang ketiga, sebagai landasan teori. Nah,
biasanya kalau Anda mendengar kata landasan teori, kalau Anda membuat makalah kan sering ya, ada landasan teoretis. Nah, landasan teoretis itu kan berisi terkait dengan teori-teori yang digunakan, ya kan, sebagai landasan tentunya di dalam penyelesaian permasalahan di dalam penulisan ilmiah yang Anda buat. Nah, kutipan pun juga sama seperti itu ya. Nah, dari buku-buku landasan teoretis yang kemudian berasal dari pakar-pakar ya sesuai dengan bidang keilmuan yang ingin dituliskan dalam tulisan ilmiah. Nah, itu akan membantu di dalam memahami atau pembaca pahami terkait dengan alat atau teori yang akan Anda gunakan tuh di dalam penyelesaian tulisan ilmiah Anda. Nah, tentunya itu kan juga didasari dari kutipan pakar ataupun tokoh. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk mencegah ya adanya penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang sebagai milik kita sendiri atau milik kita sebagai penulis ya, atau sering dikenal dengan istilah plagiarism ya. Nah, sehingga plagiarisme ini adik-adik ya sesuatu yang sangat dilarang di dalam dunia akademis ya. Jadi Anda jangan coba-coba melakukan suatu tindakan plagiarisme dengan mengaku ya kan tulisan milik orang lain ya, mengklaim menjadi milik Anda. Oke, nah sehingga agar tidak muncul yang demikian, nah ada konsep sistem kutipan ya. Jadi mengambil alih dengan menuliskan nama penulis yang dikutip beserta tulisannya. Nah, ini adalah fungsi dari adanya kutipan ya. Jadi untuk menghindari adanya salah satunya bentuk-bentuk plagiarisme yang cukup marak. Nah, kalau kita melihat kan banyak ya kasus-kasus, bahkan bukan hanya mahasiswa saja ya, dosen pun ada juga yang terkena kasus plagiarisme. Ya, mungkin kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah cukup heboh dengan kasus-kasus plagiarisme pimpinan perguruan tinggi. Nah, itu salah satu contoh bahwa plagiarisme itu tidak boleh, ya kan? Dan juga dapat dikenakan sanksi. Nah, sanksi mungkin bagi mahasiswa apa? Yaitu dengan pembatalan gelar akademik yang sudah Anda dapatkan. Ya. Jadi misalkan Anda menulis tugas akhir nih, dapat gelar kan ya dari D3 ya. Nah, kalau ketahuan tugas akhir Anda ternyata ada unsur plagiarismenya, nah itu bisa dicabut gelar akademik Anda ya, gelar D3 Anda. Nah, itu makanya Anda harus berhati-hati, jangan sampai terjerumus pada tindakan plagiarisme. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian prinsip mengutip. Ya. Nah, prinsip-prinsip dari mengutip itu, yang pertama bahwa mengutip itu tidak boleh mengadakan perubahan. Nah, lihat ya, di garis bawahi, Anda camkan bahwa mengutip itu tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Nah, bila penulis ya atau Anda nanti terpaksa mengadakan perbaikan, penulis harus memberikan keterangan. Jadi ada keterangannya bahwa itu diubah. Ya, mungkin karena ada kata yang keliru atau kurang tepat, ya kan kemudian adik-adik mau membenarkan. Nah, itu ada dua cara ya. Nah, misal adik lihat di cara yang pertama ya. Arsitek bertugas bangun ya rumah menjadi kokoh. Itu dari kalimat aslinya ya, yang ingin Anda kutip. Tapi adik-adik di sini mengetahui bahwa ada kata yang kurang tepat ya. Nah, adik-adik cara yang pertama dengan memberikan kurung siku. Nah, ini pernah saya ajarkan terkait dengan pada kita saat mempelajari materi tanda baca ya, dengan menggunakan kurung siku. Nah, jadi di sini dituliskan pembenarannya seharusnya koma membangun koma penulis. Nah, berarti ini pembenaran dari Anda ya, pembetulan atau penyuntingan dari Anda terkait dengan kalimat kutipan yang Anda ambil. Atau ya, dengan diberi cara yang kedua dengan diberi tulisan SIC, SIC ya, dengan tanda baca seru di dalam kurung siku. Nah, ini menandakan SIC itu artinya adalah dikutip
sesuai dengan aslinya, ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya, "Ini orangnya salah ketik kah? Tipe kah?" Ya, jadi biar tidak ada salah paham semacam itu, bahwa itu memang, tulisan asli yang, tidak diubah atau Anda tidak atau melakukan typo dalam pengutipan, ya. Nah, jadi diberikan tulisan SIC, ya, dengan tanda seru dalam kurung siku. Nah, kemudian ya, prinsip yang kedua ya, kalau tadi kan tidak boleh mengubah ya. Nah, yang kedua, menghilangkan bagian kutipan ya, itu diperkenankan ya. Nah, tapi dengan syarat bahwa dalam penghilangan kutipan bagian itu tidak menyebabkan adanya perubahan makna. Oke, caranya yang pertama. Nah, jika ini yang pertama ini yang ingin Anda hilangkan dalam kutipan itu kurang dari satu alinea ya. Jadi bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi. Jadi titik 3 ya. Nah, sedangkan kalau dia lebih dari satu alinea ya, nah bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis ya. Jadi satu baris itu full titik-titik ya, dari margin kiri sampai dengan margin kanan. Nah, itu kalau lebih dari satu alinea. Nah, kalau kurang dari satu alinea cukup diganti dengan titik berspasi. 3 biasanya 3 titik. Nah, itu untuk, menghilangkan bagian kutipan, mungkin karena terlalu panjang kan. Nah, jadi harus ada yang dihilangkan, itu boleh dengan cara tadi, kalau kurang dari satu alinea diberi 3 titik ya, kalau lebih itu berarti dalam satu baris dari margin kanan ke kiri diberi tanda titik. Oke. Nah, itu ada 2 ya, prinsip dalam mengutip, bahwa yang pertama, mengutip tidak boleh mengadakan perubahan ya, dan kemudian yang kedua, boleh dihilangkan dengan, syarat atau ketentuan tertentu, tanpa adanya menyebabkan perubahan makna dari kalimat yang Anda kutip, ya. Nah, yang berikutnya adalah jenis kutipan. Nah, kita berbicara ya, jenis-jenis kutipan, ada 6 jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Nah, secara singkat, kutipan langsung ini adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat, ataupun yang berasal dari sumber teks asli. Nah, jadi kutipan langsung itu Anda mengambil gagasan pendapat tulisan orang lain ya, dengan mengambil secara utuh tanpa diubah. Oke, nah sedangkan kutipan tidak langsung, nah ini kebalikannya ya. Jadi Anda mengambil tulisan dari orang lain dengan mengambil inti sarinya saja. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kutipan pada catatan kaki. Kemudian yang keempat ada kutipan atas ucapan lisan ya. Jadi dari ucapan lisan orang Anda kutip. Kemudian ada kutipan dalam kutipan ya, dan yang keenam ada kutipan langsung pada materi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya, dimulai dari kutipan langsung. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kita akan bahas dimulai dari kutipan langsung tadi, bahwa kutipan langsung itu berarti Anda mengambil tulisan gagasan dari buku atau dari orang lain ya kan. Nah, tanpa Anda mengubah isi dari tulisan yang dikutip. Nah, tujuannya dari pengutipan langsung ini adalah untuk mengenalkan suatu hal yang baru, ya kan, dan memberikan tekanan ya, atau hal yang diberikan perhatian pada suatu kekhasan dari tulisan yang orang lain tulis. Nah, ciri kutipan langsung ya, yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Jadi tidak boleh ada pengubahan ya pada teks yang Anda kutip. Kemudian tadi ada tanda sich jika ada menemukan kesalahan tulis pada teks asli. Nah, yang ketiga, tanda 3 titik berspasi apabila ada bagian yang dihilangkan kurang dari satu alinea. Nah, kalau lebih dari satu alinea, titiknya itu antar margin kiri ke kanan itu full titik ya.
Oke, kemudian yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Nah, maksudnya bidang selingkung ini kan kadang ada aturan ya di dalam penulisan ilmiah di masing-masing instansi. Misalkan antara Poltekkes dengan Undip tentu ada kaidah selingkung yang berbeda-beda. Misal pada pembuatan cover di Undip logo dulu baru judul karya tulis ilmiah. Nah, di Poltekkes bisa jadi berbeda, judul dulu baru logo Poltekkes pada penulisan di cover. Nah, itu yang dimaksud dengan bidang selingkung atau kaidah selingkung. Nah, Anda tentu harus memperhatikan juga saat Anda menuliskan kutipan itu kaidah selingkung di dalam tulisan ilmiah yang akan Anda tulis itu seperti apa harus Anda perhatikan baik-baik. Nah, yang berikutnya ya ada contoh dari kutipan langsung ya. Nah, ini yang diambil dari buku The Origin of Species ya. Variation of species means by natural selection ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari kutipan ya tanpa mengubah ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam teks buku The Origin of Species ya, yang ditulis oleh Darwin ya. Nah, jadi di dalam bentuk kutipan langsung tidak ada yang diubah, ditulis apa adanya. Nah, jadi misalkan ada yang dihilangkan, nah Anda dapat lihat di contoh yang kedua, ya kan. Nah, ada tanda titik 3 yang diberi penjeda 2 titik ya. Nah, jadi dari kalimat kemudian titik. Nah, setelah itu kemudian mau Anda hilangkan ya, titik dulu baru spasi, titik 3, spasi lagi, titik. Nah, baru ke kalimat selanjutnya. Oke, nah di dalam penulisan kutipan juga dituliskan ya nama orangnya. Nah, ini ada 2 bentuk contoh yang kemudian kaidah selingkung yang berbeda ya. Nah, Anda lihat yang pertama di sini nama dengan tahun dan halaman eh, tidak jadi satu dalam tanda kurung buka dan tutup. Nah, ini juga bisa Anda gunakan ya. Atau yang kedua, ya kaidah selingkung yang kedua. Jadi nama, tahun dan halaman dalam satu tanda kurung. Oke ya. Nah, jadi itu terkait dengan penulisan kutipan langsung. Nah, yang berikutnya adalah kutipan tidak langsung. Nah, kalau dalam kutipan tidak langsung berarti apakah pengutip itu boleh mengubah kalimat gagasan? Ya, boleh, tetapi ingat syaratnya tidak boleh mengubah makna dari gagasan tersebut. Ya. Nah, ciri dari kutipan tidak langsung itu yang pertama, adanya perubahan redaksi pada kalimat yang dikutip karena yang diambil hanya intisarinya. Oke, kemudian yang kedua, tetapi harus memperhatikan bahwa tidak boleh ada perubahan makna dari kalimat yang dikutip. Kemudian yang ketiga, tidak diapit oleh tanda kutip. Ya. Nah, kemudian yang keempat, harus menyertakan tetap sumber kutipan. Meskipun itu sudah diubah ke dalam bentuk kalimat Anda sendiri, tetapi tetap harus dituliskan sumber kutipannya. Nah, contohnya, seperti yang dijabarkan atau seperti yang dituliskan oleh misalkan Korsikraf ya, 1983 ya, pada halaman 3 ya, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan bla bla bla. Nah, ini berarti kan dari hasil pemikiran si penulis nih setelah dia membaca buku Korsikraf ya, dari yang mengatakan terkait dengan konsep argumentasi ya. Nah, ini dia tuliskan sendiri, tapi dia ambil ide konsepnya dari Korsikraf ya. Nah, ini tidak boleh tuh Anda mengubah maknanya, tapi boleh diubah redaksinya ya. Tapi tetap dituliskan dari mana Anda mengambil sumber rujukan tersebut. Nah, itu adalah konsep dari kutipan tidak langsung. Nah, itu jadi yang membedakan ya. Tidak ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya. Kalau kutipan langsung itu Anda tidak mengubah sama sekali ya dari tulisan yang Anda kutip. Sedangkan kutipan tidak langsung Anda boleh mengubah tapi jangan sampai mengubah makna dari tulisan yang Anda kutip dengan tetap menuliskan sumber rujukan atau sumber kutipan ya.
Nah, itu yang kedua ya, kutipan tidak langsung. Nah, yang ketiga ada kutipan pada catatan kaki, atau catatan kaki itu nama lainnya footnote ya. Nah, konsepnya sama, Anda mau membuat dalam kutipan langsung ataupun tidak langsung, hanya saja penempatannya kutipan tadi pada catatan kaki ya. Nah, cara penulisannya pun tetap pada konsep penulisan catatan kaki, yaitu dengan spasi rapat ya. Nah, kalau Anda belum pernah melihat catatan kaki, nah ini contoh dari catatan kaki nih. Nah, jadi footnote ada di bawah ya. Nah, nih, jadi konsepnya sama meskipun Anda menuliskannya di catatan kaki ya, konsep penulisannya tidak sama dengan penulisan biasa ya, kutipannya tetap menyesuaikan dengan konsep penulisan catatan kaki, meski itu adalah sebuah bentuk kutipan. Oke ya. Nah, itu adalah kutipan pada catatan kaki. Nah, kalau di contoh ini Anda dapat melihat, berarti yang ditulis di sini adalah kutipan yang ditulis oleh Tong pada buku Feminisme Talk ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kutipan atas ucapan lisan. Nah, misalkan nih, Anda mewawancarai kepala Poltekkes atau direktur Poltekkes. Nah, apa yang disampaikan oleh direktur Poltekkes mau Anda tuliskan tuh. Nah, ini ada syaratnya, tidak boleh asal ya. Jadi, sebelum Anda mempublis ya, nah, tulisan yang Anda tulis yang didasarkan dari penyampaian direktur Poltekkes tadi harus dikonfirmasi dulu atau dilegalisir dulu ya. Boleh dengan pembicaranya langsung direktur Poltekkes atau misalkan dengan sekretaris ataupun ajudannya beliau ya. Nah, itu bisa dikonfirmasi dulu agar tidak ada kesalahan mispersepsi dalam tulisan kutipan tersebut ya kan. Nah, itu penting ya, jangan sampai asal ya Anda menulis dari sumber ucapan orang lain tanpa adanya konfirmasi. Nah, bisa-bisa ada miskom yang membuat muncul adanya permasalahan. Nah, biasanya yang seperti ini kan bentuk kutipan yang diambil dari pejabat kah atau public figure ya kan. Nah, jadi itu ada kutipan atas ucapan lisan. Harus Anda perhatikan baik-baik nanti ya. Kalau Anda misal mau mengambil dari kutipan yang disampaikan orang lain secara langsung. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah kutipan dalam kutipan. Jadi mengutip dari kutipan ya. Namanya kutipan dalam kutipan. Nah, ini kadang ada ya atau muncul ya, kutipan dalam kutipan. Nah, cara penulisannya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip ya, jadi dari kutipan tadi itu tidak ada tanda kutipnya ya, karena biasanya kan kalau menulis kutipan itu ada tanda kutipnya. Nah, kutipan dalam mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Jadi Anda bisa menggunakan kutipannya boleh itu mau menggunakan petik 2 atau petik 1 bebas kalau dari kutipan yang Anda ambil tadi tidak menggunakan kutipan ya. Tapi kalau misalkan dari tulisan yang kutipan yang Anda ambil tadi dia menggunakan kutip tunggal, berarti saat masuk ke dalam atau Anda kutip ya, tulisan Anda itu tadi nanti dibuat dalam tanda kutip ganda ya, atau kebalikannya. Kalau dari kutipan yang Anda kutip itu menggunakan tanda petik 2, maka Anda menggunakan tanda petik tunggal ya. Nah, bentuk penulisan kutipan dalam kutipan itu biasanya tulisannya semacam ini nih. Misalkan ya ini contohnya. Dimas dalam Nugrahantoro ya menyampaikan bahwa, nah jadi ada penyebutan dua nama ya. Nah, itu adalah bentuk kutipan dalam kutipan contohnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kutipan langsung pada materi. Nah, kutipan langsung ini dimulai dengan materi kutipan ya, hingga penghentian terdekat ya, dapat berupa koma, titik koma, ataupun titik disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara.
Nah, ini jadi kalau ada materi yang disampaikan dosen atau saya, Anda mau mengutip, ya kan? Misalkan saya menjelaskan terkait dengan kutipan, kemudian ditanya dosen Anda, siapa yang menjelaskan kutipan ini? Oh, siapa yang menjelaskan materi kutipan ini? Oh, Pak Bayu, ya misalkan. Kata Pak Bayu, ya, mengutip adalah, nah, itu adalah kutipan dalam materi secara langsung. Nah, seperti yang saya contohkan di sini ya. Nah, kalau misalkan yang saya sampaikan itu panjang lebar, bentuk kutipannya tadi juga bisa Anda tuliskan di dalam lampiran. Jadi lampiran itu setelah daftar pustaka ya. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan ya, dalam kerangka penyusunan karya tulis ilmiah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam mengutip. Yang pertama, ya, penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Jadi Anda tidak boleh asal mengutip ya. Mengutip itu juga dipertimbangkan lagi. Kira-kira kutipan ini perlu tidak? Atau kutipan tadi itu memang bermanfaat tidak? Jadi kalau sekiranya tidak, ya tidak usah Anda kutip, ya kan? Nah, itu yang kemudian sebelum Anda membuat sebuah kutipan, harus Anda perhatikan atau Anda pertimbangkan baik-baik. Ya kan? Nah, yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Jadi Anda mengutip, ya, dan kalau nanti ada komplain saat orang lain membaca, Anda memiliki tanggung jawab penuh. Ya. Itu adalah tanggung jawab, misalkan ada kesalahan kah, atau ada sesuatu yang keliru kah, nah itu adalah tanggung jawab penuh dari Anda sebagai seorang penulis. Ya, makanya di dalam menulis kutipan itu Anda harus bertanggung jawab dan juga harus berhati-hati, teliti ya, adik-adik semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori, jadi terkait dengan konsep teoritis ya. Jadi teori-teori itu juga dapat digunakan di dalam penulisan kutipan. Kemudian yang keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung ya. Jadi jangan terlalu banyak nih, karena nanti biasanya di dalam penulisan ilmiah itu kan ada plagiarisme check ya. Nah, kalau Anda terlalu banyak nih menulis kutipan yang langsung, nah kutipan langsung itu kan sesuai dengan di buku nih. Biasanya kan orang di mana-mana juga menuliskan juga yang sama kan. Nah, saat dicek plagiarisme check, itu nanti akan tinggi indeks plagiarismenya. Nah, plagiarisme check ini biasanya digunakan kalau adik-adik nih misalkan tugas akhirnya ada pengecekannya nih di Poltekkes misalkan. Oh, ada batas ambangnya untuk D3 itu misalkan contoh nih ya. Di Poltekkes tidak boleh lebih dari 10% misalkan. Nah, kalau Anda terlalu banyak kutipan langsung itu nanti bisa jadi tinggi ya persentasenya karena kan ditemukan kesamaan dari berbagai tulisan yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, sehingga disarankan jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung ya. Salah satunya agar tingkat plagiarisme check-nya tidak tinggi. Kemudian terkait hal tersebut tentunya Andalah yang mempertimbangkan ya terkait dengan jenis kutipan ya. Entah mau menggunakan bentuk kutipan langsungkah atau menggunakan kutipan tidak langsung. Oke ya. Nah, itu terkait dengan materi penulisan kutipan. Jadi kutipan itu perlu dan adik-adik juga harus menggunakan kutipan di dalam penulisan ilmiah agar tulisan yang Anda tulis tadi itu memiliki penguatan ya, landasan ya. Oke. Nah, itu terkait dengan materi yang saya sampaikan pada konsep kutipan ya pada penulisan rujukan. Jika ada yang masih belum paham, dapat ditanyakan di media LMS ya. Nah, dan jangan lupa nanti ada tugas yang nanti saya unggah di media LMS, segera Anda kerjakan sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.